Masih bersama saya Ulfaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 5 rumah di Tarakan, Kalimantan Utara terbakar. Ratusan ojek online di Samarinda berdemo di kantor Gubernur Kaltim. Jelang Idul Adha, pengawasan terhadap sapi kurban yang masuk Tarakan diperketat. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara memastikan sapi kurban yang didatangkan dari Sulawesi tengah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat. Tidak cuma itu, sapi-sapi ini pun sudah disuntik vaksin guna mencegah penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pihak Balai Karantina juga memastikan sapi-sapi ini sudah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah asal sebelum menjalani pemeriksaan di daerah tujuan. Meski begitu, berbagai langkah antisipasi tetap dilakukan. Petugas akan bertindak jika terdapat sapi yang dicurigai terinfeksi penyakit tertentu. Biasanya melakukan pemeriksaan dokumen pertama, apakah dokumen yang dari daerah asal sesuai, lengkap, ada hasil uji labnya seperti itu, dan hasil uji labnya seperti apa gitu kan. Terus selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik sebelum dibongkar masuk di kapal, kita lakukan pemeriksaan fisik, cek kesehatan, apakah ada gejala-gejala klinis yang kira-kira perlu kita waspadai gitu. Selain itu juga kita lakukan desinfeksi penyemprotan selama di kapal sebelum diturunkan ya. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Kalau untuk penyakit yang diwaspadai saat ini apa Mbak? PMK. Saat ini tercatat sudah 869 ekor sapi asal Sulawesi yang telah masuk ke Tarakan. Dari sapi-sapi ini datang dalam 2 gelombang, yakni di awal Mei 2025 sebanyak 409 ekor dan pertengahan Mei 2025 sebanyak 460 ekor. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Kecamatan Teluk Bayur Berau diusulkan oleh KPU agar dipecah menjadi 2 daerah pemilihan. Rencana tersebut disampaikan KPU melalui rapat dengar pendapat di DPRD Berau yang digelar Selasa siang. Usulan ini tidak berjalan mudah, itu karena sebagian dari anggota dewan menolak usulan tersebut. Meski begitu, sebagian dari mereka mendukungnya dengan sejumlah catatan. Salah satu catatannya terkait usulan pemecahan daerah pemilihan ini harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu 2029. Supaya lebih baik dari sekarang untuk ke depan. Yang pertama kita sampaikan. Untuk sementara saran dan masukan dari anggota dewan cukup ya. Nanti mungkin kalau masuk lagi itu mungkin kalau sudah ini ya ada sosialisasi kalau sudah KPU mungkin mengusulkan ke pusat ya KPU RI. Setelah itu baru nanti info yang itulah mungkin akan kita sosialisasikan ke ini ke dewan maupun nanti ke masyarakat. Ketua KPU Berau menyatakan alasan untuk menambah dapil ini terkait jumlah penduduk. Untuk saat ini, Berau terbagi menjadi 4 dapil yang kemudian diusulkan menjadi 5 dapil. Yang pertama, bisa menambah kursi 3. Yang paling memungkinkan itu ada 5 dapil dengan tetap merujuk pada 7 prinsip penataan dapil. Dapil pertama tetapkan gudeg, kemudian dapil 2 itu
Kelai, Segah, Teluk Bayur. Dapil 3 itu Gunung Tabur, Derawan, Maratua. Dapil 4 itu Biatan, Talisayan, Batu Putih, Bidu-Bidu. Dapil 4-nya itu dapil 5-nya itu Sambaliung. Nah, tapi ini baru berupa karena KPU hanya mengusulkan, nanti menentukan adalah KPU RI. Dalam usulannya, KPU berharap Dapil 1 Tanjung Redep, Dapil 2 terdiri dari Gunung Tabur, Pulau Derawan, dan Maratua. Sedangkan Dapil 3 berisi Talisayan, Biduk-Biduk, Batu Putih, Biatan, dan Tabalar. Untuk Dapil 4 Sambaliung. Sementara untuk Dapil 5 terdiri dari Kelai, Segah, dan Teluk Bayur. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Satu demi satu petugas pemadam kebakaran Samarinda terlebih dahulu harus mengisi absensi sebelum memasuki ruangan. Hari ini mereka dikumpulkan di kantor pusatnya Jalan Mula Warman, Samarinda Kota untuk mendapatkan penyuluhan tentang bahaya narkoba dari BNN Kota. Tercatat sebanyak 110 orang dari 11 posko dihadirkan dalam kegiatan tersebut. Sepanjang kegiatan, anggota Damkar ini pun bisa berinteraksi secara langsung dengan Kepala BNN Kota. Pihak Dinas Damkar memastikan, sejauh ini belum ditemukan anggota yang terlibat atau mengonsumsi narkoba. Jika ditemukan indikasi tersebut, maka akan langsung diberi tindakan tegas. Hari ini ada kegiatan sosialisasi masalah bahaya narkoba yang diberikan oleh BNK Kota Samarinda dan langsung disampaikan oleh Kepala BNK Kota Samarinda Bapak Kombes Belni. Dari mana saja posko yang terlibat dan anggota yang terlibat berapa banyak, Pak? Ya, kami pasukan di 11 posko, kita ambil per 10 orang untuk diberikan diberikan pemahaman tentang bahaya narkotika supaya anggota kami melek dan betapa rusaknya narkotika di dalam segi kehidupan. Kepala BNNK Samarinda mengaku sengaja hadir secara langsung karena sosialisasi ini dinilai penting dan merupakan bagian dari upaya pencegahan. Jadi pagi hari ini dari BNN Kota Samarinda, saya Kepala BNN Kota Samarinda mendapatkan undangan dari Pak Kadis Damkar Kota Samarinda untuk menjadi narasumber berkaitan dengan pencegahan maupun giat pemberantasan dan rehabilitasi yang ada di BNN Kota Samarinda. Luar biasa hari ini, 200 orang lebih mungkin tadi hadir dan semuanya antusias. Saya melihat, saya optimis teman-teman di Damkar sangat mendukung kegiatan pagi ini. Kita berharap, harapan kita bersama Samarinda ke depan ini bisa terwujud kota yang peradaban yang bersinar, bersih dari narkoba. Pihak Disdamkar berharap seluruh personel pemadaman tidak terlibat narkoba. Ini dimaksudkan agar saat menjalankan tugas berjalan aman dan lancar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ulfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.